Kedua mata Satria tidak berhenti berputar, melihat kotak hitam yang membuatnya sangat penasaran. Keningnya mengerut saat melihat tulisan yang tertera di kotak tersebut. "Dasi?" tanyanya mengernyit. Dengan cepat Satria mengangkat telepon dari salah satu klien. Dia meletakkan kotak tersebut di meja dan meninggalkannya begitu saja. Lain halnya dengan Rahel, dia terkejut. Kedua matanya mengerling melihat rumah singgah Oma yang terlihat biasa saja, jauh dari kata mewah dan megah. Hanya rumah kecil dan asri yang saat ini Oma tempati untuk istirahat. "Ya sudah, kamu bawa saja mobilnya. Besok kamu kesini bawa kue seperti kemarin. Oma istirahat dulu," kata Oma, membenarkan kacamatanya dan meninggalkan Rahel begitu saja. "Tapi Oma," ucapnya terhenti ketika Oma menggerakkan tangan mengkode agar dirinya segera pergi meninggalkan rumahnya. Sesampainya di rumah, Rahel terkejut melihat mobil Satria sudah terparkir di halaman rumah. "Tumben sudah pulang?" tanya Rahel menutup pintu mobilnya. Rahel berjalan masuk ke dalam rumah. Sesaat lentik indah matanya berputar mencari keberadaan Satria. Senyum manisnya tertoreh ketika melihat suaminya yang masih sibuk di ruangan kerja. Kalau diperhatikan terus, dia sangat tampan, wibawa lagi. Lirik Rahel memandangi Satria dari jauh. Satria yang merasa ada yang memperhatikan dirinya seketika mendongak mencarinya. Ternyata benar apa yang ia rasakan. Senyum mahalnya mulai tertoreh saat melihat orang yang memperhatikan dirinya adalah Rahel, istrinya sendiri. Sejak menjadi istri Satria untuk pertama kalinya, tanpa malu dan canggung, Rahel tersenyum manis ke arah Satria. Rindu yang sudah lama hilang di kehidupan Satria kini mulai muncul saat bertemu dengan Rahel. Dengan langkahnya yang perfect, ia mulai menghampiri istrinya yang juga berjalan ke arahnya. "Tumben kamu sudah pulang? Ini masih sore loh," tanya Rahel melihat arah jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. "Aku merasa ada orang yang bermain-main di belakangku, jadi aku harus memberi hukuman kepadanya," ucapnya mendekati istrinya. "Kamu nuduh aku?" tanya Rahel menunjuk dirinya sendiri. "Kamu menyadari kalau kamu orangnya?" tanyanya seraya menopangkan kedua tangan di dada. "Memangnya aku main apa di belakang kamu? Apa enggak sebaliknya? Diam-diam kamu main api di belakangku?" gumam Rahel sinis jika teringat Dinda memakaikan dasi untuk suaminya. Satria mengernyit heran. "Bisa-bisanya kamu menuduh aku yang bukan-bukan?" gerutu Rahel pergi dengan wajah yang terlihat marah. "Kenapa dia marah?" tanya Satria seraya menopangkan kedua tangan di pinggang. Dia kembali ke tempat kerjanya dan mulai mencerna semua kata yang membuat dirinya bingung. "Apa enggak sebaliknya diam-diam kamu bermain api di belakangku?" ucapan Rahel yang terlintas di benaknya. "Bermain api? Kenapa dia mengatakan seolah-olah aku menduakannya?" tanya Satria menebak. Di kamar, Rahel mengomel tiada henti jika teringat jari jemari tangan Dinda yang dengan mudahnya berkeliaran merapikan baju dan dasi milik suaminya. "Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia menyentuh apa yang bukan miliknya," gumam Rahel merapikan dasi di almari pakaian milik Satria. Sesaat Rahel terdiam dan berpikir apa yang terjadi padanya. "Woi, kenapa aku mengomel? Aku seperti orang yang sedang terbakar api cemburu melihat kedekatan mereka," gumam Rahel terkejut saat Satria membuka pintu kamarnya. Dengan cepat ia mengambil baju tidur dan menutup almari tersebut. "Kamu ngapain?" tanya Satria penasaran melihat istrinya membuka almari pakaiannya. "Ini aku ngambilin baju tidur buat kamu," kata Rahel tersenyum manis seraya menyodorkan baju tidur untuk Satria. "Tumben?" tanya Satria penasaran. Apa aku nggak boleh memperlakukan suamiku dengan baik?" Pertanyaan Rahel benar-benar membuat Satria bingung akan tingkah laku istrinya saat ini. "Aku pakai hoodie aja,
Takutnya Dinda menyuruhku untuk kembali ke kantor? Ucap Satria yang membuat senyum Rahel memudar. Tanpa sepatah kata terucap dari mulut Rahel, Satria kaget saat melihat istrinya mengambil kembali baju tidur yang ada di tangannya. "Kamu kenapa?" tanya Satria bingung saat istrinya menyerahkan hoodie sesuai permintaannya. "Udah, sana mandi. Aku akan buatin kopi untuk kamu." Gegas Rahel pergi meninggalkan suaminya dengan wajah bete. Satria benar-benar bingung dan tidak percaya akan tingkah laku istrinya kepadanya. "Kenapa dia?" tanya Satria mengernyit menatap istrinya yang pergi begitu saja. Selesai mandi, Satria melirik handphonenya yang bergetar di atas meja. Kedua matanya terbelalak saat papanya menghubungi dirinya. "Ada apa, Pak?" tanya Satria beralih duduk di tempat tidur. "Papa ingin bicara penting sama kamu. Kamu bisa datang kan?" "Bicara saja, Pak. Satria lagi malas keluar." Sesaat pandangan Satria tertuju ke arah Rahel. Tubuh ramping Rahel melonjak-lonjak mengambil sesuatu yang tidak mampu ia gapai. Tanpa banyak kata, Satria mematikan ponselnya dan melemparkannya di atas tempat tidur. Dengan langkahnya yang perfect, ia berjalan menghampiri Rahel yang masih saja melonjak. "Aduh, kenapa dia menaruh kopinya di atas? Nggak nyampe lagi," gumam Rahel mendesah. Aura kehangatan tubuh Satria semakin terasa. Lentik indah mata Rahel tidak berhenti mengerjap saat dada Satria menempel di punggungnya. "Mentang-mentang kamu tinggi, bisa-bisanya kamu meletakkan kopinya di atas," gumam Rahel tersenyum sinis, mengambil sekotak kopi dari tangan Satria. "Apa kamu mau membuatkan kopi untukku setiap hari?" "Ya iyalah, aku kan istri kamu, dan sudah seharusnya kamu meminum minuman buatan istri kamu, bukan sama orang lain," ucap Rahel menegaskan kalau dirinya lah yang berhak atas dirinya. Satria hanya menyeringai memandang istrinya yang mulai perhatian kepadanya. "Kopinya jangan terlalu manis ya," seru Satria membelai rambut indah Rahel dan pergi meninggalkan Rahel seorang diri. "Apa tadi pagi kopi buatanku terlalu manis ya?" tanya Rahel seorang diri. "Oke, aku akan buatkan sesuai dengan apa yang ia mau, dan aku pastikan dia akan ketagihan dengan kopi buatan Rahel Anastasia," ucap Rahel yang begitu semangat dan pede. "Anak itu benar-benar gak ada sopan santunnya berbicara pada orang yang lebih tua," gerutu Pak Daniel menggerutu. "Kenapa, Pak?" tanya Mama Rita menyodorkan secangkir kopi untuk suaminya. "Anak kamu, Satria, bisa-bisanya dia mematikan ponselnya di saat Papa berbicara serius," kata Pak Daniel mulai emosi. "Anak kamu juga kan? Papa gak habis pikir punya 2 anak tapi tidak ada yang nurut sama Papa." "Pak, mereka sudah dewasa, sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita sebagai orang tua harusnya mendukung apapun keputusan mereka." Di rumah, Rahel menghampiri Satria yang masih sibuk dengan pekerjaannya. "Apa masih banyak?" tanya Rahel meletakkan kopi di meja. "Sedikit lagi." "Ya sudah, nanti kalau udah selesai aku ingin bicara sesuatu sama kamu," ucap Rahel yang membuat suaminya seketika menghentikan pekerjaannya. "Katakan saja, aku akan mendengarkannya," jawabnya tersenyum senang saat ada sesuatu yang akan dibicarakan oleh istrinya. "Tadi siang Oma mengajakku ke..." Ucapan Rahel terhenti saat Satria mengangkat telepon dari Dinda. Lagi dan lagi, Rahel mendesah sebal saat Satria berbicara dengan sekretarisnya itu. Dia dibandingkan dengan dirinya. "Selalu saja Dinda, dan Dinda. Yang diutamakan menyebalkan," gerutu batin Rahel pergi begitu saja. Sudut mata Satria mengerut saat melihat Rahel pergi meninggalkannya. "Kamu kirim semuanya melalui email ya, aku ada urusan," kata Satria mematikan ponselnya. Dengan cepat dia mengejar Rahel yang terlihat marah karena dirinya. "Menyebalkan, bisa-bisanya tuh cewek selalu saja menghubungi dia," ucap batin Rahel dengan napas yang menggebu. Bibirnya manyun, kedua matanya memerah menatap suaminya yang mulai membuka pintu kamarnya. Sesaat dia memalingkan wajahnya cantiknya ketika Satria datang menghampirinya.
Dengan langkah hati-hati, Satria berdiri di depan Rahel. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada istrinya. Pergi dan marah tanpa sebab yang jelas. "Ada apa?" tanya Satria. "Kenapa? Enggak ada apa-apa," ujar Rahel, tidak sedikit pun menatap ke arah Satria. "Kenapa kamu pergi begitu saja? Bukankah ada hal yang ingin kamu bicarakan denganku?" tanya Satria terus menekan Rahel agar mau berterus terang kepadanya. "Enggak jadi, lagian enggak penting juga. Udah sana, urus pekerjaan kamu dengan sekretaris kamu itu, aku mau tidur," kata Rahel merebahkan tubuhnya dan menutup dirinya dengan selimut tebal. Apa dia cemburu dengan Dinda? Gumam batin Satria menyeringai. "Aku mau keluar, apa kamu mau ikut?" tanya Satria. "Keluar? Sebenarnya aku ingin banget jalan-jalan menghirup udara malam ini. Shopping dan dinner di restoran, rasanya enak banget," gumam Rahel dalam hati. "Tapi aku kan lagi marah, mana mungkin aku bilang mau." Sesaat, ide konyol mulai menghampiri Satria. Perlahan, ia mengambil ponselnya dan mulai menjalankan aksinya. "Ya Din, aku akan ke sana." Satria melirik Rahel yang mulai membuka selimut yang menutupi wajah cantiknya. "Dinda lagi, bisa-bisanya tuh cewek tiada hentinya menelpon suamiku," gerutu batin Rahel, memicingkan matanya. Rasa cemburu kembali menghampirinya. "Kamu gak mau?" tanya Satria yang tidak mendapat respon dari Rahel. "Aku keluar sendiri aja," kata Satria beranjak pergi. 1 langkah, 2 langkah, Satria menghentikan langkahnya saat Rahel memanggil dirinya. "Tunggu aku," ucap Rahel menatap Satria yang menoleh ke arahnya. Satria tersenyum tipis. Apa yang ia rencanakan akhirnya berhasil juga. "Bagaimana rencananya? Aku mendekati Satria lagi. Dia sama sekali tidak merespon diriku," gumam Ayunda duduk seorang diri di sebuah restoran. Brian yang baru saja selesai meeting di restoran tersebut menghentikan langkahnya saat mengetahui teman dekatnya yang duduk seorang diri. "Yunda, ngapain dia di sini?" tanyanya seorang diri. "Kenapa Pak?" tanya asisten pribadi Brian yang selalu ikut kemanapun ia pergi. "Kamu tunggu di mobil ya, aku masih ada urusan sebentar," gegas Brian berjalan menghampiri Ayunda. Pak Bos, bisa saja cari target berikutnya." Di depan rumah, Satria terkejut saat melihat mobil Oma terparkir di sana. "Bagaimana bisa mobil Oma ada di sini?" tanya Satria memandang mobil tersebut. "Aku yang membawanya," ucap Rahel mengejutkan Satria. "Kamu yang membawanya? Oma menyuruhku untuk membawa pulang ke rumah?" tutur Rahel Satria seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rahel kepadanya. Hal yang tidak mungkin terjadi bagi Oma untuk meminjamkan mobil kesayangannya pada orang lain, meskipun itu keluarganya sendiri. "Kenapa? Kenapa ekspresi kamu seperti itu?" tanya Rahel yang melihat Satria seakan tidak percaya dengan ucapannya. "Tidak," kata Satria berjalan ke arah moge kesayangannya. Sudut mata Rahel mengerut, langkah kakinya terasa berat untuk berjalan. Dia tidak habis pikir jika suaminya mengajaknya jalan-jalan menggunakan moge itu. "Kita keluar pakai moge?" tanya Rahel. "Iya," kata Satria memakaikan jaket untuk istrinya. "Aduh, ini mah sama saja mengingatkanku pada masa laluku sama Darwin. Hanya saja beda motor saja," gumam batin Rahel, mengulum bibirnya saat Satria memakaikan helm untuknya. Dengan penuh perhatian, Satria selalu memperlakukan Rahel seperti seorang ratu. Sesaat Satria mendesah sebal saat Rahel tidak kunjung juga berpegangan erat memeluk dirinya. "Kenapa tidak jalan? Ayo," ucap Rahel yang sama sekali tidak peka. "Baiklah, bukankah aku ini suami kamu?" tanya Satria menoleh ke belakang. "Iya, kamu suami aku," jawabnya polos.